Ini Ustadz radikal. Kenapa diundang ke Pulau Madura? Suaranya menggelegar. Saya bisa ceramah lemah lembut, itu bisa. Mari kita jaga Indonesia dengan kedamaian, rahmatan lil alamin. Bisa. Terus kenapa suara Ustadz menggelegar? Karena sound sistemnya sebesar kulkas. Doa lagi. Selesai tablik akbar langsung cabut pulang. Habis foto-foto langsung pulang. Pengajian masjid, sholat juga nggak ada lagi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam nampak beras padi saja. Pas ditanya, kamu nggak baca doa? Doa saya beda sama imam Pak Ustadz. Loh, beda kenapa? Saya imamnya minta hujan terus. Kamu nggak suka hujan? Saya jual es krim Pak Ustadz. Hujan yang diminta itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hujan itu ada kalanya matar. Matar itu adalah hujan laknat. Tapi ada hujan yang rahmat. Itulah namanya ghais. Maka kita selalu diajarkan aghisna, aghisna. Matar itu hujan untuk laknat. Fasa'a matarul munzarin. Amtarna alaihim ijaratan min sijilin mandud. Semua kata matar tidak baik. Tapi begitu sampai ke Pamekasan, motor jadi baik. Mana motor sekelangkang? Sebenarnya pantun penutup menangkap puyuh. Di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Malam Ahad, malam Senin, Senin pulang. Nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti disangka udah buka cabang di Pulau Madura. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang ada keluyuran ini namanya Aldron. Ini melihat kita semua. Begini rupanya orang Pamekasan malam Ahad berkumpul mengagungkan Allah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang besok subuh menjaga malam bertemu dengan malaikat yang menjaga siang, bertemunya di sholat subuh. Lalu kemudian malaikat itu menghadap Allah. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Hai malaikat, ya, apa kerja mereka tadi malam? Kata malaikat, mereka berkumpul ramai. Apa yang membuat mereka berkumpul? Manchester United, Liverpool. Mereka berkumpul bukan karena artis, mereka berkumpul bukan karena bola, mereka berkumpul karena zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Allahu Akbar. Jadi selalu ada takbir ini susulan. Jadi yang mau bilang takbir itu ragu-ragu ya. Takbir. Saya masih dengar insya Allah. Kalau mau buat takbir langsung suaranya menggelegar. Takbir. 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 Ngusir setan. Dari mana Ustaz tahu takbir itu ngusir setan? Baca hadis tentang azan. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari terbirit-birit, wa alaihi duratun, sampai terkentut-kentut. Alhamdulillah. Begitulah setan lari, ketakutan mendengar suara azan. Itulah mengapa dalam tahlil itu dibaca dengan kuat. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah. Tapi ada juga orang yang zikirnya tidak bersuara. Ada saatnya zikir sir, ada saatnya zikir jahar. Jangan ragu-ragu. Yang jahar ada dalilnya, yang sir ada juga dalilnya. Tapi ayatnya jelas Pak Ustaz. Ini zikirnya mesti sir. Mana dalilnya? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Apa kata beliau? Ayat itu wadhkur rabbaka fi nafsika
sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Ayat itu turunnya di Makkah. Ketika itu masih ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. Nggak boleh zikir kuat-kuat, nanti dicekik oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau di Pamekasan zikir kuat-kuat, ada nggak yang mencekik? Nggak ada. Saya dicekik istri saya, Pak Ustadz. Berarti belum sholawat 313 kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini turunnya ketika sebelumnya bicara tentang wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ketika qari tadi baca Quran, maka kita yang berzikir-zikir dengan tenang. Gak mungkin qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ada satu la ilaha illallah. Kan ada orang baca Quran, guys. Mana penghormatan kemuliaan kita? Ada saatnya jahar, ada saatnya sir, tidak perlu dipertentangkan. Dulu memang orang kelahi antara zikir jahar dengan zikir sir, kelahi. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi karena udah sama-sama nggak zikir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pesan Syekh tadi? 3 pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diantaranya adalah menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, jangan ada ikhtilaf. Ini bisa terwujud malam ini, Masya Allah, Tabarakallah. Malam ini di Pamekasan gak ada bintang sama sekali. Kenapa? Karena bintang sudah turun ke bumi semuanya. Allahu Akbar. Saya heran, ini lampunya kan terang semua. Itu kok ada kuning, rupanya traffic light. Lampu jalan simpang 4. Saya baru tahu, saya sangka ini di stadion ini sekarang. Rupanya di simpang jalan. Kita berada hidup ini di simpang jalan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, di simpang jalan anak muda. Mau pacaran atau pengajian, di simpang jalan para bisnismen. Mau riba atau halal, di simpang jalan para politikus. Mau menggunakan money politik atau kejujuran, di simpang jalan para pelajar. Kenapa tiba-tiba tepuk tangan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Ustaz Somad prinsipnya dekat tahun-tahun politik itu mudah saja. Kalau ada yang bagi-bagi uang, Pak Ustaz, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Wah, banyak yang setuju. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita minta 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Untuk apa kita minta hidayah? Kita kan udah Islam. Yang minta hidayah itu orang belum muslim. Kita sudah muslim, kenapa minta hidayah? Hidayah ada 2. Hidayah yang pertama, dari tidak Islam menjadi Islam. Kita sudah Islam atau belum? Sudah. Hidayah yang kedua, setelah Islam minta istiqomah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau. Kenapa? Karena setan iblis pun bisa melakukan itu, tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah menjalankan syariat Allah. Maka kata ulama tasawuf, al istiqamah khairum min alfi karamah. 1 istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Mana bukti istiqamah? 46 tahun meneliti kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lalu tafsirnya ditahqiq, akhirnya kitab-kitab itu dicetak di hadapan kita sekarang. Itulah buah daripada istiqamah. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa membacanya, insyaallah. Amin. Tadi sebelum ke majelis kami sempat bicara, apa kata Syekh? Supaya ada tim penterjemah yang menerjemahnya ke bahasa Indonesia. Setelah diterjemah, ada yang mengeditnya. Setelah diedit, ada yang mencetaknya. Ini akan ditangani oleh bisnismen dari Pulau Madura, sehingga mengalir pahalanya nasional Nusantara, dari Sabang sampai Papua.
kesempatan kita. Kalau kita bukan ulama, kita tidak sempat menerjemah buku, kita tidak sempat mencetak buku, maka bantulah. Maka dengan itu mengalirlah pahalanya ke kubur kita sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari mana kita kenal Imam Syafi'i? Kalau bukan dari kitab kalau bukan dari kitab Ar-Risalah. Dari mana kita kenal Imam Al-Qusairi? Kalau bukan dari kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dari mana kita kenal Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Kalau bukan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dari mana kita kenal Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Kalau bukan dari kitab Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Dari mana kita kenal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau bukan dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Kitab mengenalkan manusia di hadapan Allah, nama istrinya, nama anaknya, di mana rumahnya, mungkin tidak ingat, tapi dengan kitab-kitab ini nama abadi sepanjang zaman, dibaca orang sampai hari kiamat. Imam Nawawi tidak punya istri, Imam Nawawi tidak punya anak, tapi kitabnya mengalir pahalanya. Hampir di setiap tempat ada yang membaca Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Di setiap pondok ada yang menghafal Arba'in Nawawi. Di setiap tempat ada yang membaca kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Begitulah hebatnya kitab-kitab. Mudah-mudahan semua kitab-kitab ini bisa kita miliki di perpustakaan kita insyaallah, sehingga nanti ketika kita mati meninggal dunia, anak kita membuka lemari, menetes air matanya. Ya Allah, ternyata di lemari bapakku banyak sekali kitab. Ada tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang nanya, kenapa kamu nangis? Karena masih ada sampul plastiknya belum sempat dibaca ayah saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ketika lemari kita dibuka, anak kita menangis meneteskan air mata. Isinya apa? CD dangdut, metal, rock, dan happy metal, K-pop Korea, semuanya ada. Mudah-mudahan semua maksiat di masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syah atfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan ketika majelis ini selesai, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika selesai kita dari tablik akbar kajian ini, puncak dari tablik akbar bukan tausiahnya, puncaknya adalah ada pada doa. Ini kadang orang sekarang sudah tidak berdoa lagi. Selesai tablik akbar langsung cabut pulang, habis foto-foto langsung pulang. Pengajian masjid, sholat juga nggak ada lagi doa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kayak ayam nampak beras padi saja. Pas ditanya, kamu nggak baca doa? Doa saya beda sama imam Pak Ustadz. Loh, beda kenapa? Saya imamnya minta hujan terus. Kamu nggak suka hujan? Saya jual es krim Pak Ustadz. Hujan yang diminta itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hujan itu ada kalanya matar. Matar itu adalah hujan laknat, tapi ada hujan yang rahmat, itulah namanya ghais. Maka kita selalu diajarkan aghisna, aghisna. Matar itu hujan untuk laknat. Fasa'a matarul munzarin, amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Semua kata matar tidak baik, tapi begitu sampai ke Pamekasan, matar jadi baik. Mana matar sekelangkang? Sebenarnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Siapa yang bisa membalas kebaikan orang yang membuat acara, mempertemukan kita dengan sadah ahli bait, mempertemukan kita dengan para alim ulama, maka kita doakan orang yang membuat acara ini panjang umur, murah rezekinya, anaknya, keluarganya, istrinya sakinah mawaddah warahmah. Tidak cukup hanya di saat majelis beramai, ada doa mustajab an zahril ghaib, bangun di tengah malam sholawat 313 kali. Setelah itu doakan ibu, jangan cuma berdoa supaya bapak tidak dilarikan pelakor, tapi juga doakan orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita semua. Ustaz Somad ada pesan doa khusus satu saja, doakan Ustaz Somad mati husnul khotimah. Kalau saya tambah Pak Ustaz boleh, doa apa lagi terserah, mau tambah agak gemuk dikit boleh juga. Ada juga sebagian jamaah doa, ya Allah gemukkan dia dikit ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin doa kita untuk diri kita tidak diterima Allah, tapi doa kita untuk saudara kita insya Allah dikabulkan Allah, karena tidak ada kepentingan, semuanya karena cinta, semuanya karena mahabbah, semuanya karena kasih sayang. Al-mutahabbuna bijalali, orang yang berkasih sayang karena Allah. Malam ini saya katakan, inni uhibbukum fillah, saya Abdul Somad sayang kepada semua jamaah karena Allah. Yang laki-laki saja, yang perempuan saya takut nanti suaminya mengamuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan demi pertemuan hadir. Ada acara menyambut 1 Muharram, datang. Ada acara Maulid Nabi, hadir. Ada acara haul, hadir. Ada acara menyambut apapun namanya, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, hadir atau tidak hadir? Hadir. Siap datang? Siap. Teorinya 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk, insya Allah dapat pahala. Pahala apa? Pahala meninggalkan dosa. Orang ngantuk kan nggak berdosa. Mana ada orang ngantuk sambil buat dosa? Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur semua. Gara-gara ceramah Ustadz tadi malam, suami saya nggak main gaple, nggak minum khamar, nggak kongko-kongko, nggak duduk di warung kopi. Dari subuh sampai maghrib tidur terus, sholatnya jamak takhir. Itu namanya dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Kita tetap berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz yang keberapa kali ini datang ke Pulau Madura? 2019, setelah itu 2020 nggak bisa datang, ada COVID, saya nggak berani naik pesawat. Naik pesawat tusuk hidung, turun pesawat tusuk hidung, masuk hotel tusuk hidung, nggak berani masuk. Akhirnya selesai COVID, tahun lalu baru saya datang, 2022. Tahun ini 2023. Jadi Ustadz Somad itu jadwalnya datang setahun sekali. Dikumpul semua jadwal. Siapa yang menyusun, siapa yang membawa, siapa yang mengendalikan. Alhamdulillah, saya punya kakak kelas, saya punya senior yang menasehati, yang memberikan saran. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Beliau ini pengalaman saya selama menyampaikan tausiah di Pulau Madura. Ulama para habaib bisa duduk bersama satu majelis, itu luar biasa. Di tempat lain kalau ada ustadz yang ceramah, yang datang jamaah biasa saja. Ada orang mengatakan menjinakkan buaya itu mudah Pak Ustadz, yang susah itu ngumpulkan pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya kumpul, aman, adem, ayam, tentrem insya Allah. Maka Pulau Madura menjadi contoh buat negara, menjadi contoh buat kabupaten, menjadi contoh buat daerah lain dari Sabang sampai Papua insya Allah. Saya mengajak para ustadz, para mubaligh, para guru datang studi banding, ngelihat bagaimana bisa duduk bersama membahas tentang kecintaan pada ilmu, lepas dari politik, lepas dari kepentingan apapun, semuanya lillah, semuanya karena Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata
illa billah. Betapa indahnya pertemuan kita ini, bersama di Pamekasan, bersama di Pulau Madura, bersama di surga Jannatul Firdaus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merdeka ini karena perjuangan para alim, para ulama. Mereka berkumpul bersama. Tahun 1905 lahirlah apa yang disebut dengan Syarikat Islam. Para pedagang, para pejuang, para bisnismen berkumpul. Pada tahun 1912 berdirilah Al-Jam'iyah Muhammadiyah. Pada tahun 1926 berdirilah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1930 di Sumatera Utara berdiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi kalau ada orang bertanya, apa kontribusi umat Islam memerdekakan Indonesia? Orang Islam cuma zikir, baca Quran saja, sibuk dengan baca nahu, sharaf, balaghah. Kamu pikniknya kurang jauh, Beb. Bacanya kurang panjang. Negeri ini merdeka karena para ulama yang membentuk organisasi sosial kemasyarakatan. Mereka bersama-sama meneriakkan Allahu Akbar. Itulah maka kita merdeka. Sebagai penghormatannya Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Takbir. Ini Ustadz Somad ini Ustadz radikal. Kenapa diundang ke Pulau Madura? Suaranya menggelegar. Saya bisa ceramah lemah lembut, itu bisa. Mari kita jaga Indonesia dengan kedamaian, rahmatan lil alamin. Bisa. Terus kenapa suara Ustadz menggelegar? Karena sound sistemnya sebesar kulkas 4 pintu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong bedakan kapan kita tegas, kapan kita keras, kapan kita lembut, kapan kita lunak. Nabi Muhammad itu memang betul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah dihina, 70 dai dibunuh, maka dia baca doa laknat 1 bulan. Allahumma al'an Bani Ra'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Laknat mereka. Setelah 1 bulan, summa tarakahu, kunutnya dilanjutkan, laknatnya berhenti. Jadi masalah melaknat. Suatu ketika Nabi wajahnya merah, matanya seperti berair, suaranya menggelegar, menyampaikan khutbah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini memang suka berdebat. Ketika dia mendengar ada orang yang memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran, ketika selesai sholat, dia lihat ke belakang, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? La uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Itu tidak bisa dengan suara yang lembut. Mana bisa selesai sholat, aku akan bakar rumah mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad ini suaranya saja yang menggelegar, hatinya selembut sutra. Oh, Hello Kitty jangan. Hatinya selembut sutra, insyaallah. Doakan kita keras pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Ada masanya kita tegas, ada masanya kita lembut, karena Islam mengajarkan bukan kita menghilangkan marah. Kalau agamamu dihina, ulamamu diolok-olok, engkau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan. Betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan cocok. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan kita bersama adalah ketika kita bisa menolong saudara kita. La yabitu sab'anan. Orang beriman tidak diakui beriman. Kapan? Yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan, tidak makan. Anak yatim tidak sekolah, tapi dia tetap bisa melaksanakan haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sementara anak yatim tidak bisa ikut ujian, diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah 3 bulan. Siapa yang perlu menyelamatkan anak-anak yatim ini? Bapak-bapak siap? Ibu hati-hati, mereka sudah siap menyelamatkan anak yatim. Saudara sabar, insya Allah mulai malam ini 313. Siap ibu? Insya Allah. Ini mereka diam. Diam itu artinya as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam salah satu di bulan Muharram. Wa minal hurumi fasum. Di antara bulan-bulan haram itu berpuasalah kamu. Salasun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Kita diberikan Allah kesempatan hidup di bulan Muharram ini. Itu adalah kesempatan untuk beramal apapun yang saya sampaikan, yang disebut tetap Syekh Soleh. Ibu-ibu pun kalau berdoa gitu juga, Rabbi habli minas solihin. Padahal saya sudah mengarahkan jamaah. Maksudnya ketika saya katakan itu maksudnya somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang soleh itu 3. Pertama soleh akidahnya, yang kedua soleh ibadahnya, yang ketiga soleh akhlaknya. Berapa banyak orang akhlaknya baik, sopan, tapi nggak sholat. Berapa banyak ada juga orang sholat rajin, tapi kata-katanya kasar, sumpah serapah. Pohon kayu tetangganya daunnya masuk ke halaman rumahnya, yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak gadismu, orang yang baik agamanya, tapi jangan lupa wa khuluquhu, baik akhlaknya. Puncak ibadah adalah akhlak. Puasa, ada tujuan daripada puasa. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, takut kepada Allah. Itulah akhlak tertinggi. Salat, tegak, ruku, sujud, salam, tasyahud, ada tujuannya. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Haji, orang kalau tidak paham hakikat haji, kamu belum pergi haji, apa tuh haji? Putar-putar, lari-lari, kemah-kemah, lontar-lontar, potong-potong. Ngapain saya ibadah haji? Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafatha, jangan melakukan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan kejahatan non seksual, wala jidala, jangan lagi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah. Puncak ibadah adalah akhlak. Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah, ngomong aja, gak ada akhlak, membelakangi para ulama. Maka saya tadi minta supaya Kiai Marzuki pindah ke tempat saya, beliau nggak mau. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita, guys. Masya Allah, Kiai, barakallahu fikum. Kami senang berbahagia sekali malam hari ini. Pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sering-sering silaturahim. Kalau tidak ada acara nih, saya nggak ketemu dengan Sayyidi Syekh Fadil Al-Jilani Al-Hasani. Kalau tidak ada acara ini, saya nggak ketemu dengan Kiai Rafiq Baydawi. Kalau saya tidak datang acara ini, saya tidak ketemu dengan Sadah Ahli Bait. Maka apapun acara pengajiannya datang. Saya nggak kuat Pak Ustadz lama-lama. Ya minum kopi sebelum berangkat supaya nggak ngantuk, supaya matanya cas terus. Saya ini Pak Ustadz orangnya cepat ngantuk Pak Ustadz. Orang ngantuk itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Di Madura nggak mungkin ada orang cacingan kurang gizi, karena ini negerinya gemah ripah loh jenawi, subur luar biasa.
Saya sudah sampai pantai utara cantik, pantai selatan indah, di tengah-tengah tanaman, ada kebun, ada kayu jati, ada padi, ada tembakau, luar biasa. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Pulau Madura. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk Pulau Madura ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Buminya subur, langitnya menurunkan hujan menjadi rahmat. Maka anak cucu kita sampai hari kiamat tetap bisa merasakan nikmat ikan yang segar. Betul? Pulau Madura ini ikannya segar-segar. Dari mana Ustaz tahu? Saya kan sudah merasakan ikannya. Ikannya baru mati sekali. Di tempat saya, itu saya tinggal di Pulau Sumatera, bagian tengahnya. Mau ke tepi laut itu 7 jam. Jadi ikan di tempat saya itu matinya 5 kali. Dari laut ke sampan 1 kali, dari sampan ke pasar 2 kali, masuk kulkas 3 kali, dipanaskan 2 hari, 5 kali mati, baru dimakan. Mungkin kalau saya agak sebulan di Madura ini pulang agak gemuk dikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa datang ke Pulau Madura mengunjungi saudara saya, sahabat-sahabat saya ketika di Mesir dulu. Ada yang satu angkatan namanya Ustadz Nur Hasan Wahyudi, ada kawan-kawan saya dari Aceh juga tinggal di sini namanya Ustadz Dr. Zaglul, banyak sekali, beberapa nama tak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi semuanya itu adalah membuat kita bisa menjalin silaturahim, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dimanapun Ustadz Somad tausiah, bersamapun dia ceramah, waktunya tidak berubah 600 ml. Ustadz kok tahu? Ustadz ceramah sudah 1 jam. Terasa dari kesemutannya. Tadi saya ngomong 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Banyak kata-kata saya tidak sopan, kurang adab kepada para habaib, kepada para sadah, kepada para kiai, kepada bapak ibu semua. Maukah alim ulama bapak ibu memaafkan kesilapan Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.